Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MA Simasari Bangsri Jepara yang semoga senantiasa tetap dalam keadaan sehat meskipun di tengah keadaan yang seperti ini. Kami berharap, kami selalu mendoakan untuk kesehatan kalian semua dimanapun kalian berada. Terima kasih. Semoga kalian tetap menyimak, tetap mengikuti apa yang telah disampaikan, apa yang telah diinformasikan dari pihak madrasah. Kemudian kami di sini ingin memberikan beberapa pengetahuan dan pengarahan terkait etika, kemudian tata krama dalam hal pendataan gitu ya. Karena siswa-siswi nanti akan selalu berhubungan, selalu berkomunikasi kepada pihak madrasah terkait permintaan surat maupun legalisir dan lain-lain. Nanti ada tata kramanya, ada pengetahuan yang perlu dipahami sama-sama gitu. Yang pertama terkait etika permintaan surat. Di situ juga di dalamnya ada legalisir dan lain-lain. Nanti siswa-siswi kami harapkan bisa menghubungi pihak kantor TU atau staf tata usaha madrasah, masuk di kantor, di ruangan tata usaha. Kemudian jangan lupa ketika minta legalisir, itu legalisir baik itu rapot maupun legalisir ijazah, nantinya ketika kalian sudah lulus itu wajib membawa aslinya gitu ya. Wajib membawa asli yang harus disertakan ketika minta legalisir. Kemudian jangan lupa juga membawa map itu map biasa, map kertas, biasanya harganya paling 500 atau 1000, itu harus disertakan juga biar tidak berkasnya saja begitu ya. Jadi ada mapnya, barang aslinya dibawa. Nah, nanti baru minta legalisir ke kantor atau ke staf TU itu. Dan nanti dia harus sesuai dengan jam kerja. Biasanya kalau misalnya jam kerja sekolahan ya jam 7 sampai jam 1 gitu. Jangan kemudian nanti mintanya ujuk-ujuk jam 3 atau jam 4 sore gitu kan, orang-orang kemudian sudah pada pulang. Dan tidak lupa juga pakaian karena madrasah itu juga mementingkan dalam hal kesopanan berpakaian. Kami berharap siswa-siswi MA Hasyim Asy'ari harus beda dengan madrasah-madrasah yang lain, tata kramanya, kesopanannya, bahkan termasuk pakaian dan apa yang dibawa itu menunjukkan siswa madrasah yang mempunyai kesopanan. Pakaian harus rapi, jangan kemudian memakai misalnya celana jeans gitu ya. Dan tidak lupa peci ya, peci atau siswai. Kalau perempuan ya berarti berkerudung ya. Kalau laki-laki jangan lupa pecinya jangan dilepas ya, pecinya dibawa dipakai biar nanti kalian tetap terlihat rapi, sopan, ganteng dan cantik-cantik. Nah itu terkait etika atau prosedur tentang permintaan legalisir atau surat menyurat. Kemudian yang selanjutnya, dokumen-dokumen kalian itu sebaiknya diperlakukan yang baik ya. Jadi tidak memperlakukan itu tidak hanya kepada manusia saja tapi juga kepada dokumen. Misalnya kalian mesti punya
ijazah, kalian punya KK, kalian punya akte dan lain-lain. Itu tolong diusahakan berkas-berkas tersebut karena berkas itu sangat penting. Nah, nanti disimpan di rumah baik-baik, jangan dicampur di tempat-tempat hal yang tempatnya itu angger ting tersebar di mana-mana gitu. Nah, nanti tempatnya kalian disimpan yang baik, rapi, di lemari. Terus satu lagi, bahwa ijazah, khususnya ijazah, ya meskipun ada nanti dokumen lainnya juga penting, ada KK, ada akte, itu jangan dilaminating, tapi dipres. Nanti di tempat fotokopi itu tahu bedanya press dan laminating. Nah, berkas-berkas tersebut itu jangan dilaminating, tetapi dipres. Ya. Nah, nanti terus berkas tersebut karena sekarang itu sudah modelnya serba online, serba daring. Berkas-berkas tersebut tolong kalian bisa disiapkan berkas soft copy-nya atau berkas tersebut di scan, nah nanti disimpan baik-baik filenya, dokumennya. Scan bisa scan PDF atau bisa scan JPEG, nah nanti itu terserah kalian. Tapi berkas-berkas tersebut tolong kalian persiapkan scanan dokumennya, ada KK, KTP, akte dan lain-lain itu dipersiapkan scanannya asli gitu ya. Jadi biar nanti sewaktu-waktu kalian bisa memerlukan dokumen, simpanannya itu kalian bisa tinggal mengupload. Nah, itu jadi tidak ketika ada permintaan itu kalian baru cari tempat scanan. Nah, ini saya mengingatkan kepada kalian supaya berkas-berkas tersebut dipersiapkan dokumenannya, di scan baik-baik. Dan kemudian selanjutnya terkait kesalahan dalam penulisan data. Kesalahan dalam penulisan data itu saya mau mengingatkan, kalian mulai sekarang harus melek dan mulai peduli dengan data kalian. Data di sini bisa data KK, akte, dan ijazah. Di situ ada nama kalian di dalamnya, ada NIK, ada NISN, bisa jadi. Itu kalian cek. Mulai sekarang kalian harus lebih peduli dengan data kalian. Jangan sampai data kalian itu misalnya di KK itu misalnya nama Muhammad gitu. Di KK itu Muhammad, tetapi di ijazah hanya M saja. Itu nanti akan bermasalah data kalian. Jadi kalau mulai sekarang dicek, kalau ada data-data yang berbeda, nah nanti bisa komunikasi sama orang tua dalam hal pembetulan, mana sebaiknya yang dibetulkan, apakah kakaknya yang benar atau aktenya yang benar ataukah ijazahnya yang benar. Nanti bisa didiskusikan, dimusyawarahkan dengan orang tua, itu nama lengkap, tanggal lahir dan lain-lain. Terus kemudian ketika dalam hal mengisi data itu biasakan jangan menyingkat. Misalnya tulisannya Muhammad, ya tulis saja Muhammad. Jangan kebiasaan menyingkat nama, misalnya Muhammad ditulis hanya M saja. Nanti akan data kalian nanti akan berubah-ubah, berbeda-beda nanti datanya. Gitu ya. Kalian tolong mulai sekarang kalian lebih peduli dengan data kalian, nama data apakah nanti juga menyangkut nama orang tua juga, dicek kebenarannya, jangan berbeda-beda. Usahakan nama itu satu saja, itu
sama semua, sama baik di KK, di akte atau di ijazah itu usahakan sama semua. Nanti akan lebih mudah, karena sekarang kan semua serba terintegrasi, baik data itu di Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik itu data di EMIS itu data madrasah yang menyangkut data nama siswa, itu semua sudah terintegrasi. Jadi ketika nama kalian itu ada perbedaan, nanti di sistem akan kelihatan bahwa nama itu berbeda, dianggap menjadi siswa lain, menjadi siswa yang berbeda gitu. Itu terkait penulisan data. Jadi mulai sekarang tolong ketika kalian dimanapun kalian menulis data ya, tidak hanya di madrasah saja, tapi ketika pendataan misalnya di lingkungan kalian ada pendataan penulisan nama dan lain-lain, itu kalian usahakan selalu menulisnya itu nama yang sesuai, jangan disingkat. Nah, nanti biar pendataannya lebih mudah. Kemudian juga ini di luar pendataan, tapi penting juga untuk kami sampaikan terkait tentang etika dalam mengirim pesan kepada Bapak Ibu guru ya. Etika dalam mengirim pesan kepada Bapak Ibu guru, dimohon siswa-siswi juga dapat memperhatikan kesopanan, meskipun tidak secara langsung bertatap muka, tetapi berkirim pesan juga harus diperhatikan dalam hal tata keramanya. Seperti dalam hal mengirim pesan kepada Bapak Ibu guru atau kepada orang yang lebih tua dari kita, itu yang pertama bisa menulis salam, kemudian mengenalkan diri dan kelasnya. Nah, namanya siapa, terus kelasnya kelas berapa, dan yang ketiga baru keperluan. Menulis salam, mengenalkan namanya siapa, kelasnya kelas berapa, baru kemudian menuliskan keperluannya apa. Jadi janganlah dihindari atau jangan mulai sekarang itu diperhatikan mengirim pesan, jangan pakai hanya P saja misalnya gitu, atau hanya Pak saja. Kita usahakan lebih bisa menghargai atau memperhatikan sopan santun kita kepada beliau-beliau yang lebih sepuh dari kita, kepada guru-guru kita, untuk mengingat tata krama dan etika dalam mengirim pesan. Saya kira untuk mengirim pesan tidak masalah mengirim pesan lewat WA, karena sekarang juga zamannya lewat WA, tapi perlu diperhatikan dalam hal kaitannya penulisannya, jangan hanya P saja begitu ya. Ya, itu terkait etika dalam mengirim pesan. Kemudian juga yang perlu kami ingatkan, kalian mesti juga punya sosial media, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, atau mungkin status WA gitu. Kami mengingatkan kepada siswa-siswi semuanya, janganlah mudah untuk membuat status-status yang di dalamnya mengomentari hal-hal yang di luar batas kemampuan, batas pengetahuan kita. Kita misalnya belum tahu terkait hal-hal tersebut, jangan
terus kemudian dikomentari dahulu. Perlu dicari sumber kebenarannya, perlu dicari lagi penguatan datanya, biar nanti kalian juga bisa bersosial media itu dengan baik ya. Itu sedikit dari saya terkait pengetahuan tentang data kalian, bahwa data kalian itu sangat penting sekali. Maka kalian juga wajib memperhatikan terkait berkas dan data tersebut ya. Tolong diusahakan mulai sekarang kalian sudah mulai peduli terkait data kalian. Nanti kalian bisa, ketika ada kesalahan-kesalahan atau perbedaan dalam penulisannya misalnya, kalian bisa berkonsultasi musyawarah sama keluarga, atau belum menemukan jalannya, kalian bisa konsultasi ke pihak madrasah. Nanti akan diberikan pengarahan yang lebih detail, yang lebih jelas terkait bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut. Begitu ya. Tetap baik-baik di rumah, jaga kesehatan, jaga imun dan jaga iman kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik-baik saja dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.